Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, Allahumma ftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal arda bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya. Enaknya kita itu selalu didengar Allah, dan Allah tuh sukanya kalau diminta. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penceramah? Tidak ada selain berusaha meluruskan niat dan berusaha ngomongnya benar, serta berusaha sekuat tenaga yang diomongkannya juga dilakukan. Apa saya bisa membolak-balik hati orang? Tidak bisa. Apa saya bisa memasuki pikiran dan perasaan orang? Tidak. Semuanya cuma Allah yang kuasa. Makanya jangan ragu untuk terus minta, ya, supaya dibulak-balik hati kita. Dan kalau ada orang yang sebel ke kita, nggak usah ikut sakit hati, karena sekarang sebel, nanti malam belum tentu sebel. Kalau Allah mau balikin jadi seneng gimana? Kan? Misalkan calon mertua enek sama calon menantunya yang tadi itu ya, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, atau asalnya seneng nih calon mantu sore nih, terus maghrib dia istiqoroh, oleh Allah dibalikan aja hatinya jadi sebel aja itu. Makanya selalu ngandelin Allah dalam segala urusan, ya, sebab cuman Allah yang punya segala-galanya. Cuman Allah juga yang menguasai segala kejadian. Sekarang kita bergantung ke orang. Lah orang kan seperti kita juga. Jangankan nolong orang lain, nolong dirinya sendiri aja nggak sanggup. Benar? Orang itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan karunia kecuali dengan izin Allah. Ya, kita kaji surat Yunus ayat 107. Ada yang bisa bantu bacakan? Ini bukan tafsir, ya, saya tidak termasuk orang yang bisa menafsirkan, tapi saya baca terjemah dan baca beberapa pendapat. Terima kasih Ustaz Saman. Sudah berapa lama kita sama-sama? Dari 99. Beliau sabar sekali melihat kekurangan dan keterbatasan saya. Alhamdulillah, ilmunya banyak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia.
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Yang saya baca itu bukan menimpakan tapi menyentuhkan. Jadi sekira Allah menyentuhkan kemudaratan padamu, karena kalau ditimpa habis kita. Sentuh saja. Itu pun tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan sekiranya Allah memberikan kebaikan, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki, wa huwal ghafurur rahim, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi mutlak hadirin, kekuatan kita untuk yakin Allah yang bisa menolong, sebetulnya itulah yang mendatangkan pertolongan. Kita kan sudah membahas dulu, berat ringannya sebuah masalah bukan dari masalahnya. Tidak ada masalah yang berat. Berat ringannya sebuah masalah itu adalah Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, udah beres. Tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Tapi kalau Allah tidak nolong, pasti rumit. Perkara remeh saja neken sekali. Tapi perkara dahsyat, kalau Allah huwallazi anzala sakinah, Allah turunkan sakinah di hati kita, udah enteng. Dan berat ringan mah tergantung di sini, benar? Lagu itu ya sakitnya sampai di sini, itu lagu kurang iman. Dan kalau kokoh iman, nggak ada sakit di sini oleh makhluk. Jadi kalau ngadepin masalah, jangan takut oleh masalahnya, tapi takut Allah nggak nolong kita. Itu si masalah tidak ada yang gawat bagi Allah, tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Yang gawat itu adalah tidak ditolong Allah, itu gawat. Jadi kita harus persepsi gawatnya dirubah dulu. Seperti dolar naik, biasa aja. Pertama, kita nggak punya dolar. Yang kedua, yang menjamin kita mah bukan dolar, Allah. BBM naik, ya udah. Kita bukan menteri perminyakan, bukan presiden, dipikirkan juga tidak robah. Mending deketin Allah. Ya, dolar naik, kalau Allah ngasih rezeki naik mah tetap justru yang ngasihnya dolar, kan enak ya. Jadi rekan-rekan, nah supaya kita ditolong Allah, kata kunci pertolongan Allah adalah ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini rahasianya Pak. Banyaknya kita tuh curiga aja ke Allah teh, disangkanya Allah teh ada nggak tahu urusan kita. Ada juga yang nyebut Allah mah nggak tidur, itu teh baru tahu ya. Sebetulnya udah yakin, yang yakin ke Allah mah udah tenang tuh. Yakinlah semuanya ciptaan Allah. Gak ada satupun makhluk selain Allah yang menciptakan. Ini zikir penting nih. Karena ketika kita tahu ada makhluk yang di luar ciptaan Allah, pasti kita akan takut kepada makhluk itu. Yakinlah bahwa setiap makhluk itu milik Allah, semuanya. Nyamuk, siapa yang ciptakan? Milik siapa? Siapa yang menguasai nyamuk? Oh, apakah nyamuk terbang sesuka dia? Tidak, sesuka Allah. Kita boleh pakai autan atau apa, nggak boleh nyebut merek ya. Semalam saya ketika di sini
Heran, kok ada nyamuk begini malam-malam. Biasanya kan ya sebetulnya saya rela sih kalau digigit nyamuk satu, malah nggak akan banyak ngambilnya ya. Tapi yang saya khawatirkan dia masih tahu teman-temannya itu yang tuh katanya ada orang yang merelakan dirinya digigit nyamuk, kayak berbondong-bondong. Jadi itu yang bikin saya nggak rela tuh hadirin. Tapi udah harusnya jadi zikir. Ya Allah, ini nyamuk ciptaanmu, ini nyamuk bertasbih padamu, ini nyamuk terbang dengan izinmu. Nah itu aja udah mulai enak tuh. Banyaknya nggak nyambung ke Allah. Lalu berlindung ya ke Allah lah, sambil berlindung sampai pakai yang tadi saya nggak sebutkan autan itu ya. Terus tuh pakai kelambu ya sudah. Tapi kalau sudah waktunya rezeki itu ada di saya, ya dia pasti dapat rezekinya lewat mana saja ya. Kelambunya bolong atau kelewat gitunya ya, ya udah apa. Tapi nyambungnya ke Allah itu yang penting. Sekarang kita diancam oleh orang. Itu orang ciptaan siapa? Katakanlah orang Yahudi. Orang Yahudi ciptaan siapa? Jawab. Milik siapa? Dikuasai oleh siapa? Mungkinkah orang Yahudi bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah? Jawab. Tidak bisa. Yahudi itu kan karunia Allah buat kita ya. Ada ladang amalnya. Berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara orang Yahudi. Jadi berjuang, jadi terbunuh, jadi luka. Halo? Asal ada beda ini pengajian, orang lain mau aja. Ya seperti kemarin ceramah polisi itu harusnya bersyukur sama penjahat. Karena ada polisi yang naik pangkat 2 kali gara-gara penjahat. Kata penjahat, syukur gara-gara saya jahat, apa naik pangkat 2 kali. Makanya jangan galak sama saya. Oh, benar kan? Harus bisa kesana juga dong. Jangan sampai hanya sampai ke Yahudinya, tapi enggak ke Allahnya yang mencipta. Sama dalam pertempuran, nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi peperangan. Tapi dalam peperangan itu musuh itu tidak dalam arti bahaya yang sesungguhnya. Bahaya yang sesungguhnya bagi kita bukan datang dari musuh, tapi dari dosa kita sendiri. Musuh mah cuma mengantarkan apa episode yang harus kita dapatkan. Kalau bagian luka ya ke luka, kalau bagian mati ya kebunuh kita. Enggak apa-apa. Jadi syuhada, benar? Saudara kan pernah dengar hadis tentang yang dihisab pertama kali, yaitu mujahid yang mati di medan perang, terbunuh. Ditanya, apa yang kau lakukan sesudah Allah perlihatkan nikmat? Ya Allah, saya berjuang membela agamamu. Karena engkau saya sampai mati terbunuh. Coba itu. Tapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berperang bukan karena aku. Kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, pemberani, pejuang. Coba, yang ngegagalkan dia jadi syuhada siapa? Dirinya sendiri. Karena dia dosanya sendiri. Betul? Makanya jangan suka merasa terancam oleh orang lain. Ancaman bagi kita itu adalah keburukan kita sendiri. Tidak yakin ke Allah, suudzon ke Allah, tidak ridho kepada takdir Allah, tidak syukur atas karunia Allah, tidak sabar atas ujian dari Allah. Itu. Jadi siapa yang bikin sengsara diri kita? Siapa? Coba kalau ibu nikah, suaminya galak, yang bikin ibu sengsara siapa? Suami atau ibu? Terbaik suami. Tapi karena saya tuh ingin suami saya tuh tenang, soleh, hafal Quran. Nah justru yang itu nggak mau sama ibu ya.
Ibu mah jatahnya yang itu yang ada. Nggak ada ruginya. Siti Asyah juga suaminya Firaun tetap aja mulia. Jelas ini hadirin. Jadi sebetulnya bahaya asli bagi kita adalah dari dosa-dosa kita sendiri. Kita tuh tidak terancam dalam arti hakikat yang sesungguhnya kecuali oleh dzalamtu nafs. Nah, kita balik ke yang tadi. Jadi tidak ada satupun musibah ma asaba min musibatin illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat At-Taqabun ya. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Enggak ada apapun, nyamuk menggigit, kepleset. Jadi enggak ada ini sakit perut karena bakteri, ini sakit demam berdarah karena nyamuk. Ya, enggak, aslinya bukan begitu. Aslinya Allah akan memberikan sakit demam berdarah supaya terjadi, maka syariatnya nyamuk demam berdarah menggigit dia. Gitu. Seperti orang meninggal kan sebetulnya tidak ada yang menyebabkan orang meninggal kecuali satu, yaitu waktosna se'eb, time is up. Kalau udah waktunya tiba, macam-macam jalannya. Ada yang ketabrak, ada yang sakit, ada hanya karena baso, ya baso kecil, yaitu baso preman diambil oleh dia, preman malah gitulah. Teruskan. Nah, jadi sekarang kalau kita yakin semua bentuk apapun yang menimpa izin Allah, dan kita tahu tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah, ini harus mutlak jadi keyakinan. Kalau kita sakit, yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau kita lapar, yang memberi makan siapa? Kalau kita galau, yang menenangkan siapa? Allah, bukan suami. Ibu makin berharap dibahagiakan oleh suami, ibu makin gak bahagia. Kenapa coba? Karena suami ibu boro-boro membahagiain istrinya, dia sendiri kurang bahagia. Asli hadirin. Harus mulai lepas hati ini berharap dari makhluk. Enak. Jadi apa dong artinya gaul dengan makhluk? Arti gaul dengan makhluk itu 3. 1, ngarep-ngarep makhluk dekat dengan Allah. 2, ngarep-ngarep kita manfaat untuk makhluk. Bukan ngarep-ngarep dia manfaat untuk kita. Nah, kita dipilih oleh Allah manfaat untuk dia. Dan jangan ngarep-ngarep makhluk untuk kepentingan pribadi kita. Jangan, karena gak bisa, gak akan bisa. Itu bahagia tuh. Coba ibu di rumah gak ngarep apa-apa dari suami, lebih enteng. Gak ngarep senyum, dan tenanan suami mainnya di bibir-bibir suami, jangan. Makin berharap dipuji, dihargai, dihormati, dicintai, dikagumi, diberi, capek. Dan kalau Allah nggak ngegerakin mah nggak ada. Tapi Allah udah tahu kita pengen, ya. Kalau Allah mau tinggal digerakin aja. Jadi makanya enak hidup tidak berharap dari makhluk. Berharap mah kita aja yang jadi jalan. Kita jalan kebahagiaan, jalan rezeki, jalan ilmu. Kalau berharap suami soleh, berharap istri soleha, berharap anak mulia dekat, itu harus harap. Tapi berharap diberi, dipuji, dihargai, dibalas budi, oh no. Karena tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Mau menjerit ke siapapun, sekeras apapun, mau lari kemanapun, mau menghibah kepada siapapun, tetap yang nolong cuma Allah. Bagus ini kan dia dari depan kepalanya gini-gini semua. Kita capek tuh karena ngarep-ngarep dari selain Allah. Ini Allah lagi mendengarkan kita tidak? Yakin? Allah senang gak dengan pertemuan ini? Padahal pertemuan ini dia yang ngatur ya. Maunya kan gak kesini ya. Maunya menonton TV, istirahat. Tapi kalau Allah menghendaki dapat ilmu, pada kesini. Ada yang gak sengaja malah kesini.
dibonceng oleh temennya, kemana? Dia dulu ke atas, dia susah turun. Dia kan tidak ada kebaikan kecuali dari Allah. Dan jika Allah mau memberikan sesuatu, wa yuridka bi khairin, ya, Allah mau menetapkan kebaikan untuk kita, itu pasti kejadian. Umroh, umroh, jodoh, jodoh, sehat, sehat, naik pangkat, naik. Itu Mas Jokowi jadi presiden bukan karena pinter-pinter amat, bukan juga karena apa, tapi karena Allah mau. Kalau Allah mau dibuat orang nyoblos, selisih dikit dengan Prabowo, ya. Kalau saya emang milih Prabowo, ya. Urusannya, tapi tidak menentukan. Saya nyoblos tidak identik harus jadi. Nyoblos mah keyakinan saya aja. Saya nyoblos ini mudah-mudahan jadi amal soleh buat saya. Tapi takdir Allah mah ya sesuka Allah aja. Apakah kalau orang diberi pangkat jabatan berarti diberi kemuliaan? Oh enggak. Segala sesuatu itu belum jadi kemuliaan kecuali kalau jadi dekat dengan Allah. Seperti uang. Uang itu belum jadi karunia. Dikasih 10 juta misalkan, belum sama sekali. Ini baru cobaan, baru jadi karunia kalau uang ini dipakai benar di jalan Allah, pakai syukur, pakai sedekah, pakai manfaat di jalan Allah, baru jadi karunia. Tapi kalau hanya baru dapat uang, kayak air ini, ya, kasih air, tiap hari dikasih air. Kucing minum, monyet minum, saya minum. Apa yang membedakan? Ingat ke Allah. Bismillah minumnya, lihat air bening, maha suci Engkau ya Allah. Tidak pernah sehari pun Engkau lupa ngasih minum. Mata airnya di mana? Siapa yang nimba? Siapa yang mensterilkan? Siapa yang ngebotolin? Siapa yang ngangkut di sini? Siapa yang naruh di sini? Benar? Kalau udah rezeki saya begini, tiap hari itu. Kalau minum bisa ingat ke Allah, sah ini jadi karunia. Tapi kok gelekok. Jadi apa ya? Pilih yang salah satu tadi, ya. Yang mana? Oh, nggak berani nyebut monyet, ya. Monyet minum, kita minum. Sepertinya hilang suaranya, ya. Halo? Ada yang di otak-atik? Makasih. Tes. Ini keluar suaranya enggak? Ya secukupnya aja keluar, tidak usah terlalu keras. Baik. Yang dalam bunyi enggak nih? Kurang ya? Seperti ini ya. Kita nggak boleh emosi. Yang benar. Izin Allah bukan begini. Izin. Mau dibawa jengkel atau mau dibawa solusi. Apalagi ibu bapak nggak boleh ikut marah, ya nggak? Pertama nggak beli sound system yang ini, ya. Kalau nggak melibatkan Allah, kita pasti nggak enak. Dalam segala urusan itu harus tersambung ke Allah. Baik benda, makhluk, kejadian, harus. Galau itu adalah tidak kalau kata Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah memuliakan beliau. Kegelisahan itu adalah karena kita tidak melihat Allah, melihatnya dalam tanda kutip, ya, dalam kejadian, dalam makhluk, seakan-akan Allah tuh nggak terlibat. Nggak bisa, semuanya terlibat Allah. Kita siapa yang ngurus badan kita sekarang? Allah pasti tahu diri kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jangan membayangkan Allah ada di dalam diri kita. Tapi apa sih yang Allah tidak tahu, sedang semuanya ini rancangan Dia. Sedangkan semua ini didesain oleh Allah, dikerjakan oleh Allah, diurus oleh Allah. Makanya karunia, lihat air, ingat Allah.
Lihat kenceleng ini bukan dihafalkan nomor rekeningnya ya, hafal aja tidak cukup, diisi. Dan mengisi kenceleng ini cukup dengan uang-uang sisa. Misal beli roti 20.000, bayarnya pakai uang 100.000, sisa. Kenapa kau tertawa? Begitulah hadirin ya, jiwa kepelitan kita ya. Atau lebih manfaat ke surga daripada rotinya ya. Tidak, kita yang namanya uang sisa tuh harus 1.000-an, 2.000-an. Hadirin sekalian, baik, jadi sekarang bergabung jin dan manusia mau menolong kita, tapi Allah nggak menghendaki tertolong, tidak? Yakin? Yakin? Nggak bisa orang nolong. Setiap pertolongan, wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Nih sekarang di belakang saya menghembus angin. Ini teh harus nyambung ke Allah. Aduh enak ya Allah, terima kasih. Jadi kita tuh benar-benar jadi dengan Allah setiap saat, hati kita tuh nggak bisa lepas, nggak bisa lepas. Dan itulah yang paling enak dalam hidup. Dan itulah sebetulnya kerjaan terpenting dari orang beriman. Susah lupa ke Allah. Selebihnya mah gak ada yang gawat. Yang gawat tuh itu, gak ingat Allah. Coba kalau ingat Allah, fadzkuruni adzkurku. Maka ingatlah padaku, itu jaminan Allah, aku ingat padamu. Kalau sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah mah ingat ke kita. Ya siapa yang ngurus kita. Tapi akan diperlakukan spesial. Hati dibuat tenang, ide diberi, kita akan dipertemukan dengan orang, diatur ilmu ditambah. Kita mau bikin dosa, oleh Allah digagalkan. Mau nulis SMS sama si dia ya, kepencetnya jadi sama direktur. Aduh, mau apel ke sana tiba-tiba ban kempes, itu hadiah dari zikir. Dimudahkan segala urusan untuk taat walaupun malas, dipersulit untuk berbuat maksiat walaupun ingin, dan oleh Allah dibuat saja kita tuh selalu dalam kondisi perlu aja ke Allah tuh. Lagi nganggur gini, anjing datang, atau kan tinggal ngejar yang lain ya. Tapi ke kita, lebih kalimatillahi tammati min syarri ma. Jadi wirid anjing pina, nambah iman. Oh ya Allah, benar ya, kalau diminta tolong ke Allah mudah bagi Allah, nambah, betul tidak? Oleh Allah terus dibuat kejadian naik pesawat, ya Allah, Allah terus senang ya. Ada yang papa ke suaminya, justru suaminya lagi berpegang teguh kepada pramugari. Allah enak ke Allah. Dan itulah yang terpenting dari kejadian itu, baik susah, senang. Kan ada 4 kejadian dalam hidup ini. 1 apa? Taat. 2 maksiat. 3 nikmat. 4 musibah. Ini semua ini hanya warna. Kita dikasih taat belum tentu dapat pahala, karena taat itu tidak hanya lahiriah. Seperti amal itu, sholat itu kan ada sah, ada diterima. Ada yang sholatnya sah, tapi kan belum tentu diterima. Itu pasti penyebabnya hatinya belum ke Allah. Nah makanya dalam taat, kalau kita bisa berbuat taat, kita harus yakin ini taat hanya hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh nyambung ya. Katanya Mas, rajin tahajud. Ya memanglah kami dari turun ahli tahajud sih ya. Karena saya tuh kalau tidak tahajud cuma beda aja. Jadi, udah panggilan jiwa lah. Terus gagal. Tahajud jalan tapi gak ada nilainya. Karena dia tidak tersambung. Ini merupakan karunia Allah. Benar? Nanti ada musibah, ada maksiat. Gak bisa enggak, kita tuh pasti maksiat. Apa mau? Maksiat banyak.
Apa saudara pikir saya ceramah gini gak ada maksiat? Maksiatnya ada, yang kelihatan, yang halus. Ada ceramah, mungkin omongannya benar, tapi di hatinya ingin kelihatan sudah mengamalkan, padahal belum. Itu ya di dalam kitab Bukhari. Nah, omongannya benar, tapi di sini ada keinginan disebut, oh inilah sudah paham kitab Bukhari, padahal dia baru pinjem kitabnya, baru baca 5 lembar, tapi ada belum lagi scanning mata gini ya kan, udah maksiatnya, macam-macam maksiat ya. Bisa sepertinya dalam keadaan taat, tapi itu juga ada maksiatnya. Wah, kalau diukur ya, wah Masya Allah, dari pagi ngomong aja, ngobrol itu udah bisa jadi maksiat. Ada yang ditambah-tambah, ada yang jadi ujub, ada yang pamer, ada yang ngetawain orang, benar? Saya tahu dasar penyol, maksiat. Memang penyol, tapi udah nggak usah disebutin. Itu teh hidung atau perkedel, nggak usah. Ya. Oh serius tadi? Lihat yang naik motor agak gemuk ini, celana nomor berapa? Mau apa mikirin celana? Atau ini sampai duduk, kok Agim sekarang hitam ya? Nagel. Ini efek berkuda. Itu ceramah waktu di Amerika, apa ada yang menarik, ini luar biasa ini. Lagi ceramah begini, ada ibu-ibu tadi depan teh selfie aja terus. Orang mau motret saya ya, dia masih sibuk motret dirinya sendiri. Sampai saya teh heran, ini si ibu teh aneh, bukan pengen dipotret ya. Nah giliran bertanya, tiba-tiba ngacung, Ustaz boleh nanya? Ya silakan Bu. Ustaz Agim, kalau saya lihat Ustaz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih, aslinya pendek, hitam, itu ya, sini. Kalau nggak ingat ini takdir Pak, aduh kalau nggak bisa dibinasakan ini. Tapi saya pikir dari sekian puluh tahun saya dakwah, baru sekarang saya dapat yang kayak gitu. Dan gak ada efek apa-apa. Apa saya makin menekin gitu atau makin ngitemin? Enggak. Ya udah, iya Bu, gini-gini juga bikinan Allah. Nah, tetap masih. Aduh, Masya Allah. Maksiat ada, kadang jengkel, benar, kadang ria. Ini aja jalan dari sana ke sini itu udah segala macam tuh dosa tuh. Mata ngelihat, celetuk komentar atau di hati. Kita habis olahraga itu bisa maksiat tuh, kelihatan berkeringat, otot kawat balung besi, itu nggak ingat Allah ya. Boleh saya cerita kuda dikit ya? Nggak kuat tadi. Kemarin ada pesantren kilat bulan Ramadan, banyak, ada 2000, dua angkatan. Angkatan yang kedua 1400. Pelajaran adalah memperkenalkan olahraga sunnah berkuda. Dari eko pesantren udah berkuda. Waduh, bagus. Kuda tuh namanya Zulfikar, kudanya bagus, baik. Di jalan tuh mogok Pak, lagi mulut aja, seperti pakai rem tangan dan rem kaki. Susah. Kenapa ini dia begini? Yang bagian pawangnya juga nggak mau dimajuin, nggak mau dimundurin, diam aja begitu. Ya Allah, kenapa kuda begini nih? Dicepret, nggak mau. Kata anaknya, Bapak periksa hati Bapak. Siapa tahu ada ujub, bangga, merasa apalah. Bapak kan tahu sendiri itu ceramah Bapak ya. Waduh, anak ngomong gitu memang pengennya sih itu kamu udah tahu, tapi saya pikir ini Allah yang menggerakkan anak ngomong gitu. Turun aja saya dari kuda tuh, mikir, periksa, oh ya ujub ada, merasa udah ahli, merasa gagah, keren, astagfirullah, Allah tahu semua yang terlintas dia. Istighfar, naik lagi ke kuda, maju tuh kuda. Coba, apakah kuda tahu isi hati kita?
Tidak tahu, udah saya mah nggak tahu hati kuda. Tapi yang jelas Allah tahu isi hati kita. Dan tidak sulit bagi Allah ngerem kuda. Itu sukanya tuh udah kudanya ngerem, anak ada lagi di sana. Bapak katanya sambil di kendaraan saya, periksa hati bapak. Kan ini sepertinya anak durhaka ini. Tapi aslinya pertolongan Allah lewat anak. Ini kan karunia Allah hadirin. Daripada kita tampak berkuda, oh segala diomongin, padahal semuanya jadi maksiat. Ujubnya, riaknya, ditambah-tambahnya, ingin kelihatan lebih dari kenyataan, itu kan dosa semua. Nah kalau jadi pilihannya adalah tobat. Itu teh zikir tobat tuh hadirin. Astagfirullah, pasti ada dosa, pasti ada dosa. Coba sekali-kali periksalah kalau udah ngobrol. Ibu-ibu juga kalau dandan periksa aja niatnya naonan segala dipakai ya. Udah bros di sini, misal nggak usah dicopot ya. Kayak gelam misalkan terus kayak kepret begini ini apa maksudnya? Bukan nggak boleh pakai gelang ya, sok aja. Kenapa pakai gelang imitasi pengen diakui sebagai gelang asli? Kita makan kadang-kadang yang nggak ori pengen dianggap ori ya. Adalah periksa istighfar nanti supaya ditolong Allah. Yang ketiga adalah kalau kita dalam keadaan karunia dapat nikmat, sekecil apapun nikmat itu pasti dari Allah, apapun bentuknya. Lagi duduk tiba-tiba ada yang pijet ya, itu teh Allah yang ngegerakin, ter enak. Tadi latihan di Pamulang, tiba-tiba ada teman, ayo itu kakinya kurang begini, ya Allah. Ternyata datang yang sudah sangat jagoan berkuda. Itu kan Allah yang nolong, benar? Udah harus begini supaya dia udah mulai capek, belinya begini. Ilmu itu karunia Allah kalau kita jadi benar. Dan harus kita yakini yang menggerakkan semua ilmu adalah Allah. Jadi ke makhluknya berterima kasih, tapi hati ke Allah yang menggerakkan makhluk. Sekecil apapun itu pasti dari Allah. Tidak ada karunia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru karunia kalau kita bisa mensyukurinya. Lah. Halo. Kalau hanya dikasih ini makanan itu belum jadi nih, minum ini belum jadi. Udah sering saya disuguhin, Pak. Ini mah di kota mah cuman air minum ya. Di kampung mah Pak kalau lagi tablik tuh wah, di meja tuh segala ada. Salak, buah naga, ini pisang. Tapi kan kapan makannya? Dan tidak mungkin saya kita ini harus bertakwa. Jadi yang enggak. Biasanya habis ceramah teh salaman, pulang panitia lagi, panitia siapa? Saya bagian dia, tadi gitu. Sekarang dibekal itu ya, si bingkisan dibekal. Hati teh udah yakin kita mah bekal bagian ngangkutnya aja. Bawa ke mobil, enggak turun dari mau santri, belawak ke ceramah enggak, apa enggak. Buah naga tuh hadirin. Tapi kita kebagian pahalanya, pahala sedekah, betul tidak? Kalau nikmatnya mah orang kemarin malah ada yang ngirim duren, montong, atau saya bagian mencium ada sian asam urat hadirin. Rejab banget, hampir awas santri. Hadirin, nah lihat-lihat kita sih rela, termasuk pada waktu kita harus bayar, beli, itu ya jangan hanya lihatnya. Beli, jangan sayang. Oh ini saya lagi nganterin rezeki ini. Orang ini mungkin perlu buat anaknya sekolah, buat bayar kontrakannya, buat bayar cicilan. Jadi nggak ada berat kita ngelebihin. Karena ini kan hamba Allah yang dagang tuh, benar? Bukan musuh. Dia hamba Allah tuh. Dia harus makan, dia harus nyekolahin anaknya, dia harus bayar kendaraan, bayar listrik. Kenapa kita berat ketika kita mengantarkan rezeki dia? Ya,
Kalau perlu tambahin, jangan ragu. Berapa nih? 16.000, bayar 20 ya. Beli bensin juga gitu, beli bensin berapa? 190, bayar 200. Ini lebihnya 10, silahkan aja. Aduh, itu ternikmat. Itu kan saudara kita, benar? Dia sama bagian mocorin, kita bagian naik, kan enak, betul tidak? Itulah dilebihin. Saya pernah tanya, deh, yang suka ngelebihin gini banyak nggak? Terus sekarang ini aja tuh. Makanya saya pengen yang lain-lain juga melakukan hal yang sama. Kemarin ada yang disesali, satu teh nyesal. Suatu saat pinjam motor dari Pamulang mau ke sini, mau ke Alatif, mau ceramah. Motor teh motor apalah gitu. Pas ke pom bensin tuh gak tau ngebukanya. Alah, kumang mukana ya. Allah mah takdirkan teh itu yang di belakang saya teh sama motornya teh. Allah ya Allah, terima kasih. Dek, gimana bukanya? Begini. Dibuka berapa liter ini isinya? Di hati teh udah bisik. Beliin. Full tankin. Tapi udah kata setan, masa cuma begitu aja full tank yang ada cuma 20.000 ya. Padahal dia coba kalau nggak dikasih tahu saya harus ngebongkar itu pakai linggis, aduh, pergi aja sepanjang jalan. Kenapa enggak ya? Uangnya ada, dia udah nolong. Memang ucapan terima kasih bagus, tapi kan harusnya lebih dari itu karena mampu. Nah, ini syukur. Dia udah memudahkan urusan kita. Jangan anggap ada yang kebetulan, hadirin, tidak ada yang kebetulan. Semua karunia itu diatur Allah. Kebetulan ya, tadi pas saya perlu, nggak ada itu kebetulan. Semuanya diatur Allah. Syukur, asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling syukur ke Allah, paling berterima kasih. Makanya jangan suka meremehkan. Sekecil apapun kebaikan orang, terima kasih. Sebesar apapun kebaikan kita, lupakan. Sekecil apapun kesalahan kita, minta maaf. Sebesar apapun kesalahan orang kepada kita, maafkan sebelum dia minta maaf. Enak dengarnya? Kira-kira Allah suka enggak? Suka enggak? Selesai. Kalau Allah udah suka, mau udah selesai ya. Orang suka belum selesai, tapi kalau Allah suka itu pilihan kita. Nikmat pakai zikir ke Allah, taat pakai zikir, semua hidayah taufik Allah. Dosa pakai zikir ke Allah dengan tobat secepatnya, jangan ditunda ya. Dapat nikmat segera bersyukur, itu zikir. Nah, dapat musibah itu pun jadi zikir. Kalau tidak salah Rendra ya yang menulis, katanya titipan Allah, tapi kalau diambil dianggap musibah. Dia tukang parkir, dia tidak menganggap musibah kalau mobilnya diambil oleh pemiliknya, benar? Aduh, musibah saya bertubi-tubi, kata tukang parkir. Ada apa tukang parkir? Lihat, yang dititipkan diambil. Sebetulnya kalau Allah mau melakukan apa aja kepada kita, ya ada kita milik Dia, benar? Enggak boleh kita buruk sangka. Allah tuh memiliki kita sepenuhnya, dan kita tuh hak Allah sepenuhnya. Dan Allah tidak pernah berbuat buruk. Jawab, apakah pernah Allah berbuat jelek ke kita sehari saja dalam hidup ini? Sehari lah, 24 jam pokoknya Allah jelek aja ke kita. Pernah? Yang benar, sejam dalam seumur hidup, pernah nggak? Sejam gitu Allah berbuat buruk ke kita, semenit, sedetik, sekejap, tidak pernah dan tidak akan pernah, karena Allah maha baik, Allah maha adil, tidak pernah berbuat zalim. Kalau kita sengsara, pasti judulnya cuma satu, zalam tuh nafsi, kita yang berbuat zalim.
Jadi mau diapain aja terserah Allah. Ingat kemarin tentang anak SMA yang masuk ke truk tronton sehingga kelindes tangannya hancur ini sebelah, terus diamputasi. Pas ke sekolah kata teman-temannya, kamu sekarang buntung, nggak punya tangan kanan. Apa kata dia? Lihat dulu dong apa yang disisain oleh Allah gitu. Nah ini memang tingkat tinggi ya, udah susah lah ya. Bisa dipahami tidak? Ya. Luar biasa dia bisa ngomong gitu. Karena biasanya kita fokus kepada yang nggak ada, bukan kepada yang ada. Seperti jerawat di sini, udah habis itu dunia sisi selain jerawat aja. Tuh jerawat, ini merah matang, udah itu. Lupa nyukurin hidung, lupa nyukurin mata, telinga, otak, badan, semua lupa. Fokus saya ke jerawat. Aduh ya Allah, di mana keadilanmu? Masa jerawat di ujung hidung? Aduh, Allah tuh udah sangat adil, makanya jerawatnya dibuat kecil. Coba kalau jerawatnya segede kepala, ya kan? Mungkinkah Allah berbuat zalim? Tidak, karena Allah Maha Adil. Adakah sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Allah? Jawab hadirin. Adakah yang salah perhitungan? Adakah yang dengan niat buruk dari Allah? Tidak, semuanya baik. Kita menderita karena kita buruk sangka. Di ruangan gelap gulita, nih ada yang mukul kepalanya pakai gulungan koran. Marah tidak? Marah. Siapa nih? Pas dinyalain, ternyata mertua yang udah ngasih anaknya deposito, apartemen, dan 2 kendaraan serta perusahaan. Jadi nggak marah. Oh, Bapak. Lagi Pak. Maaf ya, minum. Cukup segitu aja. Kita tukar pikiran. Ada Ustadz, mudah-mudahan saya juga bisa bantu jawab. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Sekali-kalilah ceramah teh nggak usah terlalu banyak, kayak gini kan enak ya. Kalau udah di Istiqlal suka susah interaksi. Kalau nggak ada yang nanya juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Hadirin, saya mau pulang ya. Ibu benar mau nanya? Ya. 1, 2, 3. Ya. Ada mikrofonnya? Punten, petugas? Atau ini? Undangan tanggal 30 ya di Pamulang, di Pacuan Kuda Pamulang. Di sana ada soft launching MK Equestrian. Gimana sih manggil? Equestrian. Pokoknya mah ada tempat pacuan kuda, berkuda, latihan bagus, dan kita diberikan kesempatan mengelola. Jadi ada 15 kandang, ada banyak di sana. Kuda-kuda sudah disiapkan dengan berbagai ukuran, ya. Tergantung saudara mau naik yang mana. Akan ada talk show, sunnah membawa berkah, olahraga memanah, berkuda, dan berenang. Nanti di sana 3-3-nya ada. Kalau udah bisa memanah, berkuda, tingkat selanjutnya memanah sambil berkuda, dan tingkat tertinggi nanti memanah sambil berkuda sambil berenang. Wah, saya belum bisa membayangkan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama wabarakatuh. Silakan. Ya. Ridho, Neng. Ridho, ya. Nggak apa-apa, memang takdirnya itu yang ngacung, ibu yang bicara, ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa dipergilirkan. Silakan. Begini ya,
saya pegawai di salah satu perusahaan. Terakhir ini saya mendapat tugas baru. Tugasnya menurut saya antara dinas dan hati nurani sebenarnya. Jadi saya harus menginformasikan ke beberapa teman yang tidak bisa bersama kami lagi untuk bekerja. Artinya sudah selesai tugasnya, PHK misalnya. Saya menyampaikan, insya Allah dengan niat memang ini antara tugas dan saya meniatkan supaya teman-teman bisa mendapat insya Allah rezeki yang lebih baik. Alhamdulillah tugas berjalan lancar, tetapi ada satu yang akhirnya membuat saya bukan tidak rela, tapi membuat saya bertanya-tanya kenapa atasan selalu menanyakan bukan prosesnya, tapi sudah berapa orang yang sudah di PHK, tapi sudah berapa orang. Ini yang membuat saya itu tadi antara tugas dan hati nurani, saya akhirnya jadi bertanya-tanya sebenarnya tugas saya ini saya akan teruskan atau tidak. Oh, jadi maksudnya gimana Bu ya? Jadi perusahaan mau mem-PHK, Ya. Ibu yang bagian mengkomunikasikan. Betul. Tapi kalau nggak oleh Ibu dia tetap di PHK juga nggak? Iya, Tetap. Bagus, Ibu berarti langsung bertugas ini ya. Kan bukan Ibu yang mem-PHK kan? Betul. Kalau Ibu nggak bekerja, yang lain tetap melakukan hal yang sama. Iya. Ya, Ibu lakukan dengan baik. Bantu beliau agar bisa mendapatkan hak yang proporsional ya. Sampaikan bahwa boleh jadi Allah akan memberi tempat yang lebih baik. Karena setiap orang sudah ada rezekinya. Ibu belajar ilmu tauhid lebih banyak lagi sehingga nanti yang di PHK itu lebih bulat. PHK kan tidak identik berhenti rezeki dari Allah. Boleh jadi di PHK akan dapat rezeki yang lebih berkah. Iya, saya juga sama dulu di PTN waktu mau perumahan, merumahkan 16.000, diminta bagian seperti Ibu ngupahan ya. Pada demo hasilnya. Apa yang terjadi sekarang? Pada bersyukur. Waktu ceramah di Kanada ketemu, untung saya di PHK, di sini lebih enak gitu. PHK itu tidak memutuskan rezeki, hanya boleh jadi ujian dan memindahkan jalan rezeki. Karena rezeki mah udah ada. Rumus rezeki kan sederhana, ada nafas, ada rezeki, gitu. Kecuali pas di PHK nggak ada nafas, berarti berhenti. Ajak Bu teman-teman dekat ke Allah ya. Ada apa rezekinya? 4 bulan di rahim Ibu udah beres rezeki itu. Terima kasih. Boleh yang belakang dulu ya. Ini tanya Ustadz Sofar ya. Lebih banyak pertanyaan kepada beliau, saya lebih merasa bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Agim dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tadi terkait tentang doa dan karunia. Apa? Doa dan karunia. Hakikat doa dan karunia. Kan seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu sudah mengatur semua kebutuhan kita, sudah perencanaannya sudah tepat semuanya. Kemudian ketika kita yakin itu, apakah kita masih harus perlu meminta? Padahal kita tidak tahu apa yang kita minta itu baik untuk kita atau tidak, gitu kan? Terkadang hanya karena kita merasa butuh atau karena merasa ingin, gitu. Jadi terkadang sering juga dalam hati takut ketika meminta. Tetapi ada juga Ustadz yang bilang ketika berdoa itu kita harus detail dan jelas saat meminta. Tapi kemudian saya mendengar lagi kalau doa jangan mengatur Allah. Jadi saya bingung. Bingung ya. Saya juga ikut bingung.
Nah, Ada gitu. satu lagi, Satu-satu nanti saya suka lupa ya. Ini Mbak, takdir itu Allah udah tahu semuanya, tapi Allah ada takdir yang kita nggak bisa milih, ada takdir yang kita boleh milih ke takdir lain. Contoh ya, saya jadi lelaki, saya nggak bisa milih postur saya, suara saya begini, itu juga nggak milih, karena saya tidak mengatur pita-pita suara saya. Beneran, ini mah bukan, saya tidak pesan dari Pak Kuswara dan Yeti Rohayati, enggak. Itu ibu bapak saya. Bapak saya ngontrak di rumah ibu saya, kemudian naksir, begitulah episodenya. Terjadilah pernikahan, dan saya jatahnya cuma 7 bulan di perut ibu dulu. Takdirnya ibu kepleset dan saya keluar, saya belum waktunya ya. Semuanya itu bukan pilihan saya. Tetapi ini termasuk garis jadi ustadz ini juga sebetulnya rada-rada membingungkan ya. Karena saya kuliahnya elektro dan teknik industri, coba nggak nyambung sama sekali. Hobi nyanyi dulu ya, dan kesenangannya wirausaha. Jadi betul-betul sesuatu yang nggak kebayang bakal kesini, tapi jadi ini beneran, ya kan? Saya kan ada ya di sini ya. Saya kalau lihat, itu kok jadi pesantren teh ya? Padahal saya bukan dari pesantrenan, walaupun saya belajar dibimbing oleh ulama gitu ya. Tapi saya tahu ini garis. Tapi apakah saya jadi ulama yang atau ulama yang dicintai Allah? Kelihatannya ini harus diperjuangkan, ya. Karena kalau ceramah begini mah gampang, tapi ceramah diridhoi Allah atau tidak, nah itu beda lagi kapling. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu takwa, bagimu jalan keluar. Nah, ini kita boleh milih, Bu, mau jadi ahli takwa atau tidak. Di sisi Allah atau mau sedekah. Nanti kan ada sedekah ya. Nah, itu juga tergantung. Mau 1000-an ya, atau 100.000. Itu semua ada efeknya. Kalau kamu sedekah ini yang ditolak bala ini terus ya. Kalau kamu pelit, koret, nanti turun aja sini digigit anjing, sepak kuda dan sebagainya. Saya nggak nakut-nakutin hadirin. Tapi kita boleh milih karena Allah udah nyimpen uangnya di dompet kita, ya. Tapi ada juga yang udah berbuat baik tapi tetap kejadian musibahnya, pasti itu yang terbaik. Nah, kenapa kita harus doa? Doa itu bukan ngasih tahu Allah. Doa itu perintah Allah. Jadi perkara dikabulkan atau tidak, itu mah udah bukan kapling kita. Tapi kita doa, itu Allah suka. Jadi buat kita mah banyak doa itu ibadah aja. Apakah doanya harus detail? Ya Allah, saya mohon jodoh, kulitnya seperti ini, kemudian penghasilannya ya, kemudian itu ribet akhirnya. Sebaik-baik doa adalah meminta apa yang Allah perintahkan. Jelas? Jadi kalau Allah memerintahkan kita jadi ahli sabar, minta jadi ahli sabar. Allah memerintahkan kita jadi ahli tawakal, minta jadi ahli tawakal. Karena apa yang Allah perintahkan itulah yang terbaik buat kita. Gitu. Dan tergantung tingkatan keyakinan. Ada yang doanya tetek bengek sekali. Ya Allah tolong ya. Ke temen gitu ke Allah. Nanti saya hajatan, tolong diatur oleh Allah supaya jangan hujan. Sebab kalau saya pakai pawang mahal ya Allah, mendingan. Aduh, tapi ada orang yang akrab begini ke Allah itu udah bagus, Pak. Manja ke Allah tuh ada yang makom. Tapi ada yang udah, saya malah mau rewel lah. Yang paling penting mah saya pahala. Itu pahala. Lama-lama dia mikir, kenapa saya rewel dengan pahala? Pahala kan gak akan kemana-mana. Yang paling penting mah sorga. Oh, sorga, dia mah kebayang udah tingkatan tinggi. Lama-lama kan di surga yang paling penting ketemu Allah. Saya pengen jumpa dengan Allah. Kalau udah itu udah pol tuh.
Kalau orang udah terus minta pengen bisa jumpa dengan Allah, biasanya dunianya juga udah diatur oleh Allah. Nggak usah maksa-maksain diri di makom yang ada saja. Nanti Allah yang meningkatkan makomnya. Dan jangan mengomentari, kan itu katanya Ustadz Yusman udah keluarin pengen jodoh kayak apa, gajinya apa, sedekah. Gak apa-apa itu, begitu tidak salah itu. Tidak usah dikomentari. Ada yang makom itu yang paling pas ya. Bagi yang udah nggak perlu itu, siapa yang penting bisa sedekah sebagai syukur, udah itu. Ya, satu lagi antara doa yang kita panjatkan ketika habis sholat dengan apa yang terbersit di hati. Karena kan apa yang terbersit di hati juga harapan dan doa ya. Alhamdulillah sih saya sering, mungkin kalau doa yang diminta setelah sholat itu belum banyak yang terkabul, belum. Tapi ketika ingin sesuatu tiba-tiba ada gitu. Terus misalkan hari ini berpikir, kangen pengen liburan, tiba-tiba besok diajak orang liburan udah gratis aja semuanya, tinggal datang. Terus terbersit aja, pengen kopi ya, terus ada aja ngajak kopi gitu. Oh, ini sudah makom tinggi nih. Waliullah ini. Tapi pertanyaan saya gini, loh, kenapa ya kalau yang terbersit di hati cepet dikabul Allah, tapi ketika yang berdoa setelah sholat kok belum aja gitu? Apa yang salah dalam berdoanya gitu? Rumit ini, masalahnya terlalu dalam. Harusnya nanya ke Allah atau ya Allah, kenapa yang terlintas aja terkabul, karena yang saya serius enggak, yang nggak tahu jawabannya. Ustaz, bisa ngejawab enggak? Asal rumit ini mah ya. Jawab Ustaz. Udahlah ya, lain kali aja lah ya. Kalau begini, Allah tuh tahu semua yang ada di hati kita ya, tahu setiap lintasan hati. Kadang-kadang ya Allah kayak gitu untuk nambah keimanan kita. Dihibur dengan ketemu itu. Kalau di Mekah, ya Allah, kenapa Pak? Saya udah doa, saya mimpi pengen ketemu Algin, ini ketemu. Wah, itu kan dalam sekali ya kan. Padahal di sana yang ketemu sangat banyak, gak gitu-gitu aman. Karena ini mah pakai mimpi dulu. Atau maaf, pada waktu anak hilang, nggak ketemu di, sebetulnya nggak ada sih yang hilang di Masjidil Haram tuh, paling juga nggak ketemu ya. Beda kalau hilang tuh gitu. Ini kan ada, cuman itu masalahnya. Aduh, anak nggak ada, tegang. Gimana anak kecil nggak ada? Sudah dicari nggak ada, sholat aja di multajam. Allah kan ngeliat kita kelalang keliling sana sini, tapi boleh jadi selama kelalang keliling ini nggak ngandelin Allah. Di mana ya anak saya? Tolonglah anak saya carikan. Ayo, Allah yang maha tahu, nggak dimintai tolong. Nah, sesudah itu sholat sunnah 2 rakaat, ya Allah ampun, saya tadi kurang hati-hati. Engkau lah satu-satunya yang maha tahu. Nah, mungkin ini lebih disukai oleh Allah. Uculu, anak saya megang di bawah, kamu kemana aja? Nah, itu ujian itu juga. Allah maha tahu isi hati ya. Itu teh cara Allah menghibur, nambah yakin. Nanti kalau udah asyik sekali sama Allah tuh ya udah paling enak. Cirinya nanti seneng menyendiri kalau malam-malam tuh ya. Kalau udah mau malam gitu ya udah excited, senang. Kalau udah suka sekali sepertiga malam terakhir, itu udah karunia besar. Karena itulah saat. Dan tahajud tuh jangan sholat terus ya, dijeda sholat, kemudian zikir, terus bisik-bisik ke Allah, terus munajat, terus istighfar, sholat. Oh, jadi enak, gak kerasa tuh waktu tuh. Dan itu lezat sekali, katanya begitu. Ya, tanya dong Ustaz Sofar. Kalau mikrofon, ada dari bangsa saya, dari kaumku. Ya, silakan. Jangan dipaksa. Tenang ya, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini teh pengajian ini teh suka pada datang juga ke BI, ke Istiqlal enggak? Atau cuman ke sini aja? Atau mau ke sana sini ikut-ikutan? Nggak boleh nanya yang sia-sia, silakan hadir. Ya Mbak. Saya baru pertama kali di sini sama suami saya. Tadi kan ngebahas tentang masalah musibah ya. Kebetulan profesi saya adalah profesi yang sering dihadapkan dengan orang-orang yang mendapat musibah. Dan saya adalah semua mikir profesi apa ya? Langsung mikir profesi apa nih? Emergensi ya? profesi saya dokter. Dan saya orang yang sering menangis dan tertawa di kolong meja karena Menangis dan tertawa di kolong meja. Iya. satu orang datang bikin saya tertawa dengan lucunya, satu orang lagi datang membuat saya menangis dan sampai di kolong meja, dan itulah emang saya selalu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan setelah saya baca, saya menyimak semua ceramah AA, entah itu di YouTube atau di media sosial, ketika ada seorang anak kecil yang berumur 15 tahun datang ke saya dengan mulut yang mangap. Ketika saya periksa, ternyata itu adalah sebuah kista di dalam mulutnya, atau entah itu tumor. Dia sudah berobat bolak-balik ke rumah sakit dengan BPJS dan dia orang miskin. Dia bilang sampai ongkos saya habis dok untuk saya berobat ke rumah sakit negeri. Karena dari Karawang ke Bandung itu jauh dan itu butuh sewa mobil. Sang anak itu terus mulutnya mangap, saya nggak bisa makan, bahkan menelan air pun sakit. Dia hanya anak kecil yang berumur 15 tahun. Ketika saya tahu mungkin dokter di rumah sakit itu dilema apabila tumor itu diangkat dengan tidak diangkat, makanya mereka ditangguhkan, bingung mungkin ya ayah. Yang jadi pertanyaan saya ketika saya harus jujur dengan ayahnya dan ibunya yang orang miskin, itu rasanya hati tuh seperti hancur. Saya ikut sedih karena dia hanya anak berumur 15 tahun yang tidak kuat apa-apa gitu. Tapi ketika saya harus jujur, karena profesi suami saya juga dokter, dan dia bilang saya harus jujur ketika saya berbicara dengan pasien, karena untuk kebaikannya, dia bilang harus ke rumah sakit, harus terus ke rumah sakit, kalau enggak mati, misalkan bilangnya kayak gitu ya ayah. Saya tidak kuat untuk menghancurkan mental, menghancurkan harapan. Itulah profesi saya, dan dengan agama. Aduh. Dengan ceritanya aja kita jadi sudah di kolong meja, ke mulut, kemana. Tenang Bu, jadi ikut tegang nih ya. Jadi gimana, mau berhenti jadi dokter atau gimana? Saya ingin menjadi dokter yang muslim mulai hari ini. Kemarin juga, tapi mungkin hari ini lebih baik, dan hari esok mungkin lebih baik lagi. Apa rasanya ikut pengajian ini? Ini ilmu yang mungkin hari ini baru saya masuk ke majelis ini, dan semua yang ada di omongan AA itu masuk sampai ke ke kolong meja. Luar biasa. Itu kolong meja pasti besar ya mejanya ya. Ya, kalau di depan pasiennya saya gak enak. Mantep, ya. Dan menurut saya itu hal yang langsung bisa bikin Baik. saya sadar. Jadi sekarang masalahnya apa sebenarnya ya? Bagaimana? Yang menjadi saya masalah ketika kita harus memberitahukan kepada seseorang itu. Baik. Sebagai dokter muslim ya, bukan sebagai dokter umum gitu. Saya ingin jadi dokter muslim. Itu bagaimana? Apakah harus
kita bilang atau Baik. ya sudah tanggung Baik. saja. Terima kasih ya. Ada profesi baru apa sekarang? Dokter muslim, ada dokter umum ya? Ada. Jadi universitas saya itu berbarcode menghasilkan dokter muslim. Dokter muslim. Ya. Jadi Universitas Yangsi itu Iya. memang mencetaknya sebagai dokter muslim. Alhamdulillah. Makasih. Ya. Saya ingin lihat mejanya nanti. Baik. Pasti banyak tisu di dalamnya. Ibu, bapak yang begini ya, Bu. Akan ada satu saat mungkin ya Allah menguji kita untuk bisa mengatakan sesuatu yang berat. Kita katakan tanpa emosi dan kita lakukannya dengan niat yang baik lillahi ta'ala. Kita tuh mungkin memprediksi dia akan luka. Enggak, kalau Allah mau menguatkan dia, dia kuat. Jadi kita kadang-kadang, aduh jangan-jangan dia hancur. Itu versi kita. Tapi kalau kitanya tulus menyampaikannya, mungkin Allah malah menguatkan dia. Betul? Ini ada suami istri, anaknya bukan anak kandung, karena ini tidak punya anak. Takut sekali kalau nanti berkata jujur, anak ini akan hancur, kecewa, lalu mungkin frustasi. Itu versi kita, benar? Tapi kalau mengatakan dengan hal yang jujur, nah, umurmu sudah cukup, hukum Islam harus mengatakan yang sejujurnya. Sesungguhnya engkau ini bukan anak kandung. Mungkin kaget ya, tapi kita sudah melakukan sesuatu yang Allah suka. Nah itu Allah mudah. Mungkin dia sedih, tapi oleh Allah kan bisa diberi ketenangan ya. Oleh Allah dibuka memori. Ini orang tua ini 18 tahun menyayangi, ngedidik saya. Mungkin bagi dia, ya sudah, nggak apa-apa Bu, memang garis hidup saya begini. Atau pas dia didatangkan ke tempat ceramah tentang ilmu takdir, ya, oh kita tidak milih orang tua, tidak milih awal dari kehidupan. Yang paling penting bisa jadi dekat. Iya Bu, saya udah terima. Mudah bagi Allah mempersiapkan infrastruktur pemahaman seseorang. Makanya yang paling penting itu adalah bersih, lurus, dan bergantung ke Allah. Saya juga sering menghadapi hal-hal yang tapi katakan aja apa adanya kalau itu yang terbaik ya. Terima kasih, ini sebuah pengalaman baru ya. Ilmu kuncinya ya Bu ya. Pokoknya mah kalau ilmu tauhid mantap, lebih jernih kita hidup ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin nanya kepada Ustadz Sofan. Pertama, Alhamdulillah Ustaz, yang panjang, yang lengkap pertanyaan. Tentang doa ya. Insya Allah ya, namanya kita agama Islam, ya doa itu akan diijabah. Yang penting mah di akhiratnya. Namun salah satu ada kata man zada wa zada, siapa yang berusaha pasti akan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Tapi memang di sebelum masa ini ada rasa ingin menjadi lebih baik. Tapi rasanya keinginan itu bakal bisa terjadi dengan sungguh-sungguh. Tapi rasanya cukup ikhlas saja, rasanya ingin seperti ini gitu. Jadi doanya ya doa nanti aja mungkin di akhirat atau di sini ya sekitar yang adanya aja dulu gitu. Tapi rasa bersalah dulu, pernah bercita-cita ingin ini ingin itu, dengan pemikiran merasa bertanggung jawab atas cita-cita itu. Padahal setelah keinginan itu tercapai pasti ada kebosanan di situ. Saya ingin punya siasat gitu dari Ustadz itu, gimana melepas doktrin ya, pikiran-pikiran yang merasa jadi beban pikiran. Walaupun bukan dari saya sendiri, mungkin saya pernah bercerita kepada siapapun gitu yang saya kenal, hingga menjadi beban pikiran. Dan untuk AA ada lagi tentang kebetulan. Ya, misalnya kebetulan nih, saya ini kebetulan disewotin gitu lah.
akhirnya merasa marah. Jadi kebetulan disewotin. Iya, marah. Siapanya yang marah? Sayanya. Oh, Secara nggak langsung kan itu bernilai dosa gitu. Soal ada kata-kata yang tidak terjaga. ya, Namun tadi dikatanya semua adalah kehendak Allah. ya. Lalu apakah terus saya itu menerima dosa? Itu gimana Ustaz? Taubat. Kan tadi udah diomongin ya. Ya mungkin Baik. diulangi. Harus diulangi lagi dari tadi repot ya. Jangan bikin saya sewot ya. Ya, setiap waktu akan ada episode yang berbeda-beda. Kalau ada orang yang tiba-tiba marah ke kita, itu pasti izin Allah. Buat dia mungkin dosa, buat kita ladang amal. Belajar, oh kalau marah nggak enak, saya janji nggak akan melakukan hal yang sama. Oh dia marah, ternyata ini ladang pahala buat saya untuk memaafkan. Oh dia ngomong jelek, ladang bagi saya untuk ngomong baik. Jadi episode ada orang berbuat jelek bisa sebuah episode yang bernilai banyak buat kita. Kalau kitanya tidak emosional, ya. Kalau udah emosional, udah hilang tuh. Nah gitu aja, Ustaz silakan. Pertanyaan sebetulnya tadi itu. Ya yang maaf aja lah jawabnya, suka Ustaz nah ya. Aman-aman aja di sini. Jadi bicara tentang doa, pada prinsipnya doa itu adalah ibadah. Kalau kita buka dalam kitab Al-Hikam itu, Imam Talah mengajar pada kita, ikuti aja kata hati. Ketika hati kita ini didorong oleh Allah untuk berdoa, berdoalah. Ketika hati kita itu lagi tidak ingin doa, tidak usah doa, sibukkan diri kita dengan zikir, amal soleh dan segala karya yang lainnya. Nah, apa itu doa? Beliau mengatakan, mata telah qalisanaka bitalabi fa'alam annahu yuridu ayyutiyaka. Kapan saja Allah lepaskan lisanmu untuk berdoa, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sedang berkehendak untuk memberikan kepadamu. Artinya apa? Orang tanpa doa bisa Allah beri, dan mungkin sekali Allah beri kepadanya apa yang dia butuhkan. Tapi orang yang berdoa, dia diberitahu oleh Allah bahwa dia akan diberi. Di antara perbedaan di situ. Ketika orang itu berdoa, yang menggetarkan hatinya, yang kemudian membimbing lisannya memohon doa itu Allah, dan itu pertanda bahwa Allah sedang berkenan untuk memberi. Maka beruntunglah orang-orang yang berdoa karena dia diberitahu oleh Allah bahkan bahwa dia itu mau diberi. Nah, namun doa itu bagian daripada sebuah harapan. Dalam hikam yang lain beliau menyatakan ar-raja ma qaranu amal wa illa fahu umniyah. Harapan itu yang disertai dengan amal, dengan usaha, dengan perjuangan. Kalau tidak, itu namanya angan-angan. Maka tadi siapapun yang punya keinginan, punya doa, tentu tidak mencukup diri dengan melengah tangan Rabbana, 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 tapi harus dibuktikan dengan kerja nyata dan usaha. Dan itulah yang disebut dalam apa makalahnya Imam Syafi'i, man jadda wajad wallahu a'lam bishawab. Oh begitu. Ya dipas-paskan saja ya. Tanggal 30 di Pacuan Kuda Pamulang ya. Mulai dari donor darah, bagi yang kelebihan darah silakan. Kemudian dilanjutkan dengan talkshow AA Ustadz Yusuf Mansur, mungkin ada dokter psikolog tentang hikmah dari olahraga sunnah, memanah, berkuda, berenang, supaya tahu ya. Lalu sesudah itu ada sedikit demonstrasi berkuda bagi teman-teman yang mau lihat saya berkuda ya. Saya mau tobat dulu ya, bisa diam lagi kudanya. Sudah beberapa kali demo kudanya diam melulu nih, memalukan. Insya Allah. Dan yang terakhir nanti bisa yang mau di sana, namanya archery game. Kalau memanah itu bertanding atau berlomba? Apa bedanya perlombaan dengan pertandingan? Kalau
Kalau berlomba itu searah, lomba lari, lomba renang. Kalau bertanding dua arah, tanding tinju, pertandingan badminton. Nah ini di pertandingan memanah nanti. Ini yang menarik, 5 lawan 5 ya. Mudah-mudahan tidak habis itu. Jadi si panahnya di ujungnya diberikan ya sejenis pelindung. Jadi saudara kalau mau nyoba nanti seru sekali itu ya. 15 menit juga pakai pelindung. Itu ada nanti di sana, archery game ya. Tanggal 30 di Pamulang, 9 km dari sini. Terakhir apa? Dekat ya, dekat kalau naik motor. Ada bisa saya bantu Bu? Mau nanya? Oh iya, sebentar. Terus pengumuman kita duhur jam berapa? Ini ada AA barusan diinstalkan. Perlu nggak rekaman-rekaman ceramah begini? Dengan mudah dan gratis, tidak usah beli VCD-nya, tinggal download salingsapa.com di apa namanya itu Play Store Android. Yang pakai Android bisa Saling Sapa. Nanti kalau udah dibuka di sana, masya Allah, di sana ada berapa ulama Bang Yan? Ada 128 ulama. Nanti yang paling pertama itu A'agim, tinggal dilihat. Ada A'agim di sini sudah Saling Sapa, langsung ada A'agim paling atas. Videonya ada 148 video AA yang masuk ke sini, audionya 49, artikelnya ada 8. Bisa juga live streaming. Jadi kalau mau nonton acara saya dari malam Jumat dari Bandung, tinggal pijit live streamingnya langsung ya. Istiqlal langsung juga ya. Jadi Istiqlal bisa langsung di handphone ini. Kalau yang ini enggak ya? Sekarang baik enggak ya? Nah, rekaman-rekaman ini ada di sini ya. Namanya salingsapa.com di Play Store. Tolong sebarkan informasi ini karena ini teknologinya canggih dan mudah-mudahan manfaat. Di sini banyak ulama yang lain juga. Ada Ustadz Abdul Hakim, Abu Maki, semua ada di sini ya. Ahmad Syafi'i, Pak Ahsin Hako, ada Ali Jabir, subhanallah, Arifin Ilham. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ibu tetap mau nanya Bu? Tega ya sok atau bonus ya. Sambil wakaf mau hadirin? Ini apa, wakaf atau sedekah Pak? Infak yang ini? Ya, ini kita ingin sempurnakan. Lift sudah hampir kebeli. Lift itu harganya 295 juta. Jadi di samping itu nanti ibu-ibu bisa naik lift. Ada juga lift yang murah berapa kemarin tuh sekitar 20 jutaan ya, atau tapi itu santri yang narik talinya gitu ya. Gaji santri. Jadi terima naik tidak terima turun nanti sampai ke lantai atas pakai lift. Dan yang akan kita bangun di samping itu, saran dari Bapak itu di samping sana nanti ada khusus tempat wudhu akhwat. Jadi kalau batal tinggal ke belakang ada tempat wudhu. Silakan dinikmati, ini disempurnakan sebagai ladang amal ya. Terima kasih ya, sambil sedekah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau menanggapi perkataan AA yang tadi bilang kalau kita dimarahin itu jadi ladang amal gitu kan. Tapi sekarang saya mau tanyakan, kalau kita berhadapan sama orang yang hobinya marah-marah, kebetulan dia lebih tua gitu, dia merasa ya orang tua tuh marah-marah gitu, marah-marah terus suka lepas kontrol, suka menyakitkan hati. Tapi kadang kita kan emosi kita juga naik turun terus jawabin. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita nanggepin beliau juga dengan emosi gitu, tapi tidak
mengkick balik gitu, nggak ngatain balik tapi jawabin aja gitu. Apakah itu masih jadi ladang amal pahala untuk kita? Apakah itu Jadi ya, selesai itu. nggak marahnya? Hah? Jadi baik dengan dijawab begitu nggak? Tapi kalau didiemin semakin menjadi itu menurut saya sih, saya belum coba diem total gitu. Itu pertanyaan satu. Jadi digimanain supaya berhenti itu ya? Saya nggak tahu, makanya saya pengen dengan berhadapan sama beliau ini, saya pengen ladang amal, jadi saya nggak sia-sia, jadi saya nggak mau ikut dosa juga gitu loh. Nah, jadi saya mau tips dari A itu bagaimana gitu. Iya Bu. Satu Baik. lagi ya, satu lagi. Iya. Kan penutup Pak. Pantas ibunya marah-marah ya. Bukan ibu saya. Iya, iya, iya. Iya, satu lagi ya. Saya mau nanya, kalau pernikahan dua beda agama, tapi yang terjadi pernikahan itu sudah puluhan tahun, apakah itu bisa dibilang pernikahan itu berkah atau bagaimana sih? Kan ada yang bilang kalau dua agama itu sebetulnya dia berzina, nggak diakui Allah. Tapi ini fakta, sudah hampir 40 tahun pernikahan itu bagaimana di mata Allah gitu. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih fokus yang marah dulu ya. Kalau tentang pernikahan itu juga ada yang nanya, bagaimana hukum menikah dengan teman sekantor? Jelas haram. Haram. Nikah dengan teman sekantor itu haram. Karena maksimal 4 ya. Sekantor terlalu banyak hadirin. Nyambung pisan hadirin. Jadi teh pertanyaannya apa Bu? Jangan bikin saya marah. Begini ya teh, orang marah itu akalnya sedang tidak efektif. Jadi kalau kita merespon juga, dia tidak akan mengerti respon kita tuh sebagai sesuatu solusi. Respon kita tuh hanya jadi bumbu aja, kayak bensin menambahkan api. Respon buat orang yang marah yang paling baik mah diam. Tapi diamnya jangan diam nyebelin, jangan. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang kita istighfar. Atau yang paling repot, a'udzubillahi minasyaitonir. Dia tersinggung. Zikir aja. Jangan ya, jangan jawab karena itu tidak, kecuali kalau sudah reda, enak. Kalau lagi panas itu akal sedang tidak siap menerima apapun dan semuanya jadi salah. Kita nunduk, ngomong dong, ngomong. Dia juga ngomong, berani kamu ngelawan. Asal orang kampung kamu ini. Kata si Bibi, kita kan di kampung se-RT, tahu ibu juga. Dia kan beda RT gitu. Pusing. Doain aja Bu, diwiridin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang kalau jengkel, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih kawan-kawan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kapan ketemu lagi di sini? Yang kedua tentang apa lagi? Hah? Agama. Nikah beda agama. Ya, Allah bagaimana? yang lakinya yang beda agama, yang perempuannya. Perempuan. Pasti Bukan, sorry, perempuan yang muslim. Pasti dua-duanya. Beda agama, tapi beda jenis. Begini ya, kalau beda agama itu memang tidak sah. Bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Ya anak-anaknya mau beragama, kalau agama anaknya kan dapat pesan dari orang tua ini, yang anaknya kalau soleh dia akan dapat kebaikan dari kesolehan. Tidak perlu disesali, oh saya lahir dari orang, nggak perlu, start aja jadi orang baik. Misalnya anak yang soleh itu membantu orang tuanya berdoa, itu bisa membantu nggak? Membantu supaya orang tuanya taubat, nanti masuk jadi seagama, tinggal akad lagi, tobat, jalan lagi kehidupan barunya ya. Selalu optimis dengan pertolongan Allah ya. Dan tak pesen lagi dari lingkungan begitu, dan tetap harus jadi orang yang paling depan untuk membantu. Dan kemudian jadi benci ya ke orang tua, karena benci tidak menyelesaikan masalah, tapi harus membantu
Kan kalau Allah takdirkan tinggal dikasih hidayah, lalu ijab kabul lagi, jadi sah, benar? Tobat. Ya begitulah, setiap orang punya kapling takdir masing-masing, tapi tetap maju dalam kebaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya merasa ini pengajian nyaman ya, nggak terlalu ramai, jadi lebih nyaman. Alhamdulillah. Sudah ini kita makan sama-sama tuh ya, supaya semua kebagian. Usahakan bekal masing-masing. Apa yang salah, Dede? Kebiasaan buruk kita adalah suka pengen ditraktir. Terima kasih. Download Saling Sapa di Jakarta ini tiap pagi ada di Radio Nuri, ya. Ada Radio Nuri kah? Hah? El Nuri setiap jam 5 sampai setengah 6. Nanti di Saling Sapa ini bisa dilihat live malam Jumat. Sekian sahabat-sahabat, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha